tengok ini kak. Allah Akbar. Itu. Bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Sumatera merupakan salah satu bencana alam terbesar di Indonesia. Bencana ini bukan hanya faktor dari alam saja, tetapi faktor ketermakan manusia juga menyebabkan bencana ini terjadi. Oleh hal tersebutlah mengakibatkan banjir yang memakan banyak korban. Studi lapangan yang kita lakukan adalah observasi secara tidak langsung melalui media sosial dan menganalisis bencana tersebut, dan kita kaitkan dengan analisis keagamaan. Jadi analisis yang pertama kita akan menganalisis pelanggaran amanah seorang khalifah. Jadi dalam teologi Islam, seorang manusia itu ditempatkan di muka bumi untuk menjaga amanah dan menjaga keseimbangan dunia. Dalam materi bab 4 yang berjudul mengintegrasikan iman ihsan dalam membentuk ihsan kamil, kita mengetahui bahwa seorang manusia yang ihsan itu adalah seorang yang selalu menempatkan Allah dalam hatinya dan meyakini bahwa Allah itu selalu melihat dirinya. Jadi dengan peristiwa yang ada di Sumatera ini, kita mengetahui bahwa para pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, khususnya di negara ini, kurangnya sifat ihsan dalam diri mereka yang membuat mereka bisa melakukan hal yang tidak baik. Lalu analisis yang kedua adalah hukum sebab akibat, yang dimana dalam materi keempat kita tidak kurang dari 200 jiwa kita dijelaskan bahwa kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimana itu karena agar kebaikan dan manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jika dikaitkan dengan peristiwa banjir di Sumatera, kita bisa tahu bahwa jika manusia itu merusak alam, maka akibatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang bisa kita ketahui bahwa pada manusia menebang pohon dan kemudian akibatnya adalah banjir bandang yang sangat besar. Lalu analisis yang ketiga adalah kesimpulan teologi, hanya dalam hitungan menit banjir menyapu ratusan kita ribu tahu bahwa penyebab dari banjir yang ada di Sumatera ini adalah akibat dari penebangan liar yang dilakukan oleh manusia, yang dimana mereka memiliki krisis moral dan spiritual, yang dimana kita tahu bahwa dalam bab keempat sebagian warga kita ditugaskan untuk memiliki sifat ihsan kamil, yang dimana itu adalah kita selalu menempatkan Allah kepada hati kita. Tidak hanya kehilangan papan dan kesulitan pangan, solusi terhadap kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan liar harus dimulai dari kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari amanah keimanan. Islam memandang perawatan lingkungan sebagai ibadah, sehingga keserakahan dalam mengeksploitasi alam perlu diganti dengan sikap tanggung jawab dan keadilan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas serta upaya rehabilitasi hutan melalui reboisasi menjadi langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Sebagai penutup, bencana banjir yang muncul akibat perusakan hutan bukanlah peristiwa alam semata, melainkan akibat dari ketamakan manusia yang mengabaikan nilai-nilai Al-Quran. Ketika manusia kembali menjalani perannya sebagai khalifah yang menjaga keseimbangan bumi, maka alam tidak lagi menjadi sumber bencana, melainkan menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan.